Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa UIN Wali Songo, khususnya di Prodi Pendidikan Fisika dalam mata kuliah Sistem Jaringan Komputer, ya. Pada pertemuan ke-7 ini kita akan gelar dengan sistem online, ya, dikarenakan ada kejadian luar biasa di negeri ini terkait sama penyebaran virus corona. Semoga para mahasiswa, ya, khususnya mahasiswa UIN Wali Songo dan semua masyarakat bisa menghadapi, ya, wabah ini, ya, semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya dalam keadaan sehat, semua mahasiswa tetap bisa mengikuti perkuliahan, ya, meskipun perkuliahannya digelar secara online karena untuk meminimalisir resiko. Nah, di dalam pertemuan ke-7 dalam mata kuliah Sistem Jaringan Komputer ini, kita akan membahas terkait sama network layer, ya. Jadi di dalam network layer ini nanti akan menjadi konsep penting di dalam keseluruhan mata kuliah Sistem Jaringan Komputer. Karena network layer ini pasti akan kita pakai dan kita harus bisa, ya, mengaplikasikannya di dalam simulasi maupun di dalam praktek di lapangan, seperti itu, ya. Nah, kalau kita lihat di network layer ini, ya, kalau kita lihat di dalam model OSI layer, ya, di dalam OSI ada 7, ya. Ada 7 layer, ada layer fisik, data link, network, transport, session, presentation, dan aplikasi. Nah, yang kita bahas ini sekarang ada di layer 3. Kalau mengacu pada model OSI, itu ada di layer 3 dengan nama network. Wah, kalau mengacu pada model TCP/IP, itu disebut dengan internet. Nah, ini agak berbeda, ya, istilahnya. Kalau berdasarkan model OSI itu ada network, kalau berdasarkan protokol TCP/IP disebut sebagai internet, gitu. Nah, nanti di dalamnya itu ada yang namanya IP address. Kalau kemarin di data link kita kenal adanya MAC address, adanya logical layer control atau LLC, kayak gitu, ya. Itu wujudnya secara fisik, ya, dia menempel pada hardware-nya, kayak gitu, ya. Nah, di layer 3 ini kita akan nanti membahas terkait sama IP address. IP address itu apa? Dia adalah logical address. Jadi ini nanti IP ini akan kita masukkan, ya, kita akan tentukan bagaimana proses penomorannya, ya, bagaimana proses pembagiannya dan sebagainya akan dibahas di subbab ini, ya. Subbab ini cukup penting, ya, di dalam keseluruhan materi di sistem jaringan ini, ya. Oke. Nah, apa itu network layer, ya? Fungsi utama dari network layer adalah pengalamatan dan routing, ya. Jadi nanti routing akan kita bahas. Routing itu ada BGP yang dinamis, ya. Ada routing statis, ada routing dinamis. Routing statis itu nanti kita akan belajar. Routing dinamis kita akan belajar yang sederhana dulu, seperti itu. Lah, routing apa ini, ya? Routing ini merupakan, ya, fungsi yang bertanggung jawab membawa data melewati sekumpulan jaringan dengan cara memilih jalur terbaik untuk dilewati. Nah, ini. Jadi nanti kita bisa menentukan nih jalurnya yang terbaik itu lewat mana, seperti itu, ya, kalau kita setting secara routing statis maupun secara dinamis, kayak gitu, ya. Jadi penentuan jalur terbaik itu ada di layer 3, di layer
network kayak gitu ya. Nah, pengalamatan per layer network merupakan pengalamatan secara logical. Kalau kemarin di layer 2 ya, kita kenal pengalamatannya secara physical. Dia secara MAC address ya, ditulis dengan format hexadesimal. Nah, di layer 3, di layer network ini kita akan memberikan sebuah pengalamatan secara logical atau yang disebut sebagai IP address itu ya. Nah, apa itu pengalaman logik ya? Pengalaman logik biasanya disebut dengan IP address atau nomor IP ya. Nomor IP diperlukan ya oleh perangkat lunak untuk mengidentifikasi komputer pada jaringan. Jadi semua komputer jika ingin terkoneksi dengan jaringan komputer, maka dia harus mempunyai namanya IP address di layar 3-nya. Kalau di layar 2, dia harus mempunyai yang namanya MAC address kayak gitu ya. Namun, ya, nomor identifikasi ini sebenarnya diatur oleh network interface card atau kartu jaringan yang mempunyai nomor unik. Lah, di dalam kartu jaringan ini ya, dia alamatnya secara fisik disebut dengan MAC address. Nah, di layar 3 itu pengalamannya secara logik disebut IP address seperti itu. Nah, selanjutnya ya, di dalam IP address itu terdiri dari bilangan biner yang jumlahnya 32 bit ya, dan dipisahkan setiap 8 bitnya. Jadi 32 bit dibagi menjadi 4 ya, bagi menjadi 4, dan setiap bagian itu terdiri dari 8 bit kayak gitu. Nah, dikarenakan bilangan biner itu susah untuk dibaca ya, maka format IP address ini biasanya ya dinotasikan dengan 4 bilangan desimal yang masing-masing dipisahkan dengan tanda titik seperti itu. Jadi yang di bawah itu ya, kalau kita kenal biasanya kalau yang sering tahu atau pernah mencoba jaringan kayak gitu ya, berarti dia mempunyai alamat tuh, misalkan 192.168.0.1. Nah, itu contoh satu buah IP. Nah, IP dalam bentuk yang seperti itu kan mudah dihafal. Kita akan tahu ya kayak gitu, 192.168.0.1 itu cenderung lebih mudah dihafal. Padahal sebenarnya yang diterjemahkan di dalam PC atau komputer itu dia tahunya itu secara biner. Nah, contoh yang biner itu seperti apa? Yang di atasnya ini ya, yang di atasnya ini. Jadi bilangan desimalnya ini 192, kalau kita binerkan menjadi 1100000. Nah, ini dalam wujud apa ini? 8 bit. Nah, dari 8 ini ya ada 4 ya, 8-nya 4, jadi satu bagian ini 4 ya, satu bagian ini 8 bit ya, dan 8 bit ini di masing-masing ini dikali 4 jadinya membentuk 32 bit seperti itu. Nah, sebenarnya di dalam IP address itu kita kenal yang namanya konsep IP address versi 4 dan versi 6. Nah, yang kita pelajari ini hanya IP address di versi 4 kayak gitu, yang mempunyai lebar bitnya hanya 32 bit seperti itu. Jadi kita belum membahas terkait yang IP versi 6. Jadi seperti ini ya, desimal ya, ditranslate menjadi biner. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana proses mengkonversi dari desimal ke biner maupun biner ke desimal, karena ini menjadi inti dari proses penerjemahan IP address ini harus paham nih konsepnya di sini nih ya. Nah,
Bagaimana itu 192 itu ceritanya menjadi biner 11000000 dan 168 menjadi 1010100, sedangkan 0 menjadi 0 semuanya, sedangkan 1 menjadi 0000001. Ada 8 bit di sini. Gitu. Nah, untuk menjawab itu kita harus tahu bagaimana proses konversi dari desimal ke biner. Nah, di sini nih ya, bagaimana cara proses biner menjadi desimal. Misalkan saya punya angka 10, itu kalau saya binerkan menjadi 1010. Lah pertanyaannya, dari mana itu angka 1010? Kenapa 10 menjadi 1010? Jadi kalau kita lihat, karena biner ini hanya mempunyai angka 0 dan 1, maka tidak mungkin kalau ada biner itu 2010, itu tidak mungkin. Jadi kalau biner itu ya formatnya kalau tidak 1 ya 0, tinggal nanti berapa digitnya ya yang seperti itu. Nah, ini contohnya misalkan 10 itu menjadi 1010. Kok bisa seperti itu ya pertanyaannya ya. Jadi kalau kita urutkan ya, jadi prosesnya seperti ini nih ya. 10 ya, 10 dibagi 2 kayak gitu ya. 10 dibagi menjadi 2 dibagi 2 itu adalah 5 kayak gitu ya. Jadi 5 dikali 2 itu adalah 10. Nah, di sisi paling kanan ya, paling kanan di yang ini ya, jika ini disebut sisa hasil baginya ditaruh di sini. Jadi 10 dibagi 2 nanti ya, 5-nya ditaruh di sini ya. 10 dibagi 5-nya ditaruh di sini ya. Dia 5 kali 2 sama dengan 10. Gitu ya. Jadi tidak mempunyai sisa hasil bagi. Kalau 5 dikali 2 kan 10. Jadi di sini sisa hasil baginya 0 kayak gitu ya. Terus yang 5. Kenapa di sini bisa 1? Karena 5 dibagi 2 itu nilainya adalah 2,5. Nah, ini tidak bisa. Makanya kalau 5 dibagi 2, maka sisa hasil baginya adalah 1. Kayak gitu. Nah, bisa seperti itu gimana? Jadi 2 kali 2 adalah 4. Ya, nilai yang paling mendekati 5 adalah 4. Makanya 5 dibagi 2 itu mempunyai sisa hasil 1. Seperti itu ya. Jadi seperti ini prosesnya ya. Jadi sisa hasil baginya ini merupakan hasilnya binernya tadi. Jadi seperti itu. Dan terakhir ya, 2 ya, 2 itu dibagi 2 adalah 1. Kalau sudah memiliki nilai 1 ya sudah, dia berhenti, tidak ada lagi kayak gitu. Makanya ini bisa kita baca, kita jadikan biner adalah 1, 0, 1, 0. Membacanya dari bawah ke atas seperti itu. Itu terkait biner menjadi desimal. Jadi kuncinya dari biner desimal menjadi biner adalah sisa hasil baginya dari dibagi 2 kayak gitu ya. Jadi 10 dibagi 2 adalah 5. Dia tidak mempunyai sisa hasil bagi. 5 dibagi 2 adalah 2. 2 kali 2 4, dia mempunyai sisa hasil bagi 1. 2 bagi 2 1 ya. 1, dia tidak mempunyai sisa hasil bagi 0 seperti itu. Nah, contoh yang lain adalah 9. 9 kalau kita binerkan adalah seperti ini prosesnya ya. 9 dibagi 2 itu mempunyai sisa hasil bagi 1 karena dia 2 dikalikan dengan 4 kayak gitu ya, sama dengan 8. Kalau 8 di situ yang diminta 9, maka sisa hasilnya adalah 1 di sini ya. Terus 4 ya dibagi 2 itu sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Dia tidak mempunyai sisa hasil bagi ya. Terus 2 bagi 2 adalah 1. Ya, 1 kali 2 2, dia tidak mempunyai sisa hasil bagi 0 kayak gitu. Jadi kita tulis aja dari bawah ke atas. 1,
001 seperti itu. Jadi proses konversi dari desimal ke biner cukup sederhana, yaitu tinggal membagikan 2 terus ditulis sisa hasil baginya, dan sisa hasil baginya ini menjadi bilangan biner tersebut. Kayak gitu. Ini tidak hanya 10, 9, bisa 100, bisa 190, bisa 191 dan sebagainya. Nah, untuk lebih lebih paham, mungkin bisa banyak berlatih ya terkait desimal menjadi biner kayak gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan ya, angka biner di kiri itu diabaikan. Jadi 1001 itu sama dengan 01001 seperti itu ya. Bukan berarti 1001 sama dengan 10010. Itu bukan. Karena angka yang di sebelah kiri itu yang diabaikan. Jadi 0 di sebelah kiri ini tidak bermasalah. Kayak gitu, tidak akan mengurangi hasil menjadi desimalnya. Seperti itu. Ini jadi proses menjadi desimal menjadi biner. Dah, terus yang kedua, bagaimana nih prosesnya dari kalau sudah menjadi desimal ke biner, bagaimana sekarang pertanyaannya kebalikannya dari biner menjadi desimal kayak gitu ya. Nah, biner menjadi desimal itu prosesnya cukup sederhana juga. Jadi kita tuliskan ya, misalkan angkanya 1, 0, 1, 0, kita hitung nih ya, dimulai dari paling kanan kayak gitu ya. Jadi ini kita beri label ya, 0, 1, 2, 3. Nanti tinggal kita pangkatkan. Misalkan ini ya, 1, 0, 1, 0. Berarti kan 0 ya, ini 0, 0 tulis di sini dikalikan 2 pangkat 0 kayak gitu ya. 0 dikali berapapun di sini maka hasilnya adalah 0 seperti itu ya. Terus yang kedua, angka 1 di sini ya. 1 kita tulis di sini dikali 2 pangkat 1 ya. 2 pangkat 1 adalah 2 dikali 1 hasilnya adalah 2. Terus yang ketiga, angka 0-nya di sini dikalikan 2 pangkat 2 ya. 0 dikali berapapun hasilnya 0. Terus yang terakhir, angka 1 di sini ya. 1 dikali 2 pangkat 3, karena ini berurut mulainya dari 0. 0, 1, 2, 3. Jadi 1 dikali 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2, 4 dikali 2 lagi menjadi 8. Nah, terus angka desimalnya apa? Angka desimalnya adalah penjumlahan dari ini semua ya. 0 ditambah 2 ditambah 0 ditambah 8. Hasilnya adalah 10 seperti itu. Jadi sama nih ya. Dari desimal menjadi biner, dari biner menjadi desimal. Proses desimal menjadi biner adalah sisa hasil baginya. Kalau proses biner menjadi desimal, maka pangkatnya dikalikan dengan angka binernya. Seperti itu. Nah, contoh yang kedua itu adalah 1001 menjadi 9. Bagaimana prosesnya? Kita tinggal tulis saja ya, nanti dari kanan ke kiri ya. Berarti 0, 1, 2, 3. Seperti itu ya. Tinggal kita tuliskan aja ini 1 ya, dikali 2 pangkat 0 ya. 1 dikali 2 pangkat 0 adalah 1. Karena 2 pangkat 0 itu adalah 1. Jadi 1 kali 1 sama dengan 1. Terus yang kedua, 0 dikali 2 pangkat 1. 0, 2 pangkat 1 adalah 2. 0 dikali 2 adalah 0. Seperti itu. Terus yang ketiga adalah 0 dikali 2 pangkat 2. 0 dikali 4 sama dengan 0. Dan yang terakhir adalah 1 dikali 2 pangkat 3. Di sini 8. Nah, desimalnya adalah total keseluruhannya. Jadi 1 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 8 menjadi 9. Seperti itu. Jadi proses biner menjadi desimal dan desimal menjadi biner itu harus dikuasai terlebih dahulu. Karena ini menjadi inti bagian dari nanti IP address. Seperti itu. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan. Kalau ada yang ditanyakan nanti jangan lupa tanyakan aja di bagian kolom komentar di YouTube-nya yang nanti akan saya jelaskan bagian mana yang
kurang jelas seperti itu ya. Oke, saya lanjut. Nah, sekarang kita kenal yang namanya konsep subnetting. Wah, apa ini? Kalau tadi sudah ada yang namanya IP address, yang kedua ini kita kenal yang namanya subnetting. Subnetting itu apa? Subnetting adalah proses ya membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork kayak gitu ya. Jadi fungsi dari subnetting ini sebenarnya untuk apa? Untuk efisiensi pengelolaan jaringan, sehingga ya jaringan dapat ditingkatkan dengan cara melakukan subnetting terhadap network tersebut kayak gitu. Jadi sebuah IP address itu pasti mempunyai yang namanya subnetting. Jadi kayak gitu. Jadi kalau ada IP address nggak ada subnettingnya, dia nggak bisa jalan kayak gitu ya. Pasti dia ada subnettingnya. Meskipun tidak kamu isi, biasanya nanti ada nilai default dari subnetting tersebut. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan seperti ini nih. Saya mempunyai sebuah IP address ya 192.168.01 ya, mempunyai netmask ya, netmask atau subnetting ya, bisa disebut netmask atau subnet gitu ya. Subnetnya adalah 255.255.255.0 seperti itu ya. Jadi subnettingnya itu biasanya wujudnya 255.255.255.0. Kalau IP address itu wujudnya 192.168.1 atau 10.10.11 kayak gitu ya. Jadi setiap IP address itu pasti mempunyai subnetting kayak gitu. Ini seperti ini kita lupakan ya. Jangan ya, kita jangan dilupakan deh. Nah, jadi kalau model IP dengan subnet biasanya itu ditulis dengan model yang seperti ini nih ya. Jadi seperti ini. Jadi lebih singkat nulisnya. 192.168.01/24 itu artinya 192.168.01 mempunyai subnet 255.255.255.0. Lah bagaimana bisa menjadi seperti itu? Jawabannya ada di sini nih ya. Jadi proses penulisan subnetting itu biasanya seperti ini. Kalau dia nilainya 255.255.255.0/24 kayak gitu ya. Dia 255.255.255.0 itu dapat dituliskan dengan /24. Lah kenapa bisa seperti itu? Ternyata angka 255.255.255.0 kalau kita terjemahkan menjadi biner akan membentuk seperti ini. Jadi angka 24 itu maksudnya nilai angka biner satunya ada 24 kayak gitu. Jadi kalau 255 ini kita terjemahkan ke biner akan jadi seperti ini nih ya. Jadi 255 itu kalau kita hitung dengan cara tadi ya, dia akan menjadi binernya desimalnya 255, binernya itu 1111111. Satunya 8 kali. Begitu juga ini ya, sama ya. Terus yang terakhir 0 kita terjemahkan menjadi biner akan 08 kali. Jadi kalau kita hitung angkanya ya 2555 itu dapat digantikan dengan /24. Lah maksudnya /24 itu apa? /24 itu adalah nilai jumlah nilai 1 pada biner dari subnet seperti itu. Nah, nanti juga ada subnet yang modelnya 25 seperti ini ya. Jadi nilainya 25 kayak gitu ya. Nah, kalau 25 seperti apa? Ya, maka nilai satunya menjadi 25 ya. Jadi ada 8 di sini, 8 di sini, 8 di sini kan 24 ditambah 1. Nah, bagaimana penulisannya kalau 25? Kalau 25 ternyata berbeda nih. Kalau 25 itu berarti kalau kita terjemahkan ini menjadi 255, ini 255, ini 255. Lah yang di sini nih 1 0 0 0 0 0 0. Berarti berapa ini kalau kita terjemahkan ke desimal? Berarti akan jadi 128. Kok bisa Pak? Ya karena ini 0, 1, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 itu adalah 128.
ya, 128. Terus selanjutnya 26 itu sama ya. Nilai satunya ada 26 ya. Nah, kayak gitu ya. Terus yang kalau kita terjemahkan ini 26 itu ada di sini ya. Ini 24, 25, 26 berarti 11 di sini ya. Berarti di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 2 pangkat 6 ditambah 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 itu 128 ditambah dengan 2 pangkat 6 itu 64. 128 ditambah 64 ketemu 192. Seperti itu ya. Jadi 25 128, 26 itu 192. 27 sama prosesnya ya. Jadi nilai satunya ada 27 ya. Nah, terus di sini menjadi 224. 224 itu dari mana? Dari merubah biner menjadi desimal. Begitu juga slash 28 ya. Merubah jadi biner menjadi desimal. Di sini sama, ini menjadi 240 kayak gitu ya. 29 itu 248 ya. Di sini ya 29 248. Kalau 230 itu 29 dulu ya. 29 itu 248 ya. 29 itu 248 ya benar. Ini 248 yang ada di sini kayak gitu ya. Terus kalau 252 itu slash 30. Dari mana? Dia totalnya ini ya. Ini sampai sini 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ya benar ya. 30 ya. Nah, ini caranya gimana ya? Ini dikonversi menjadi apa namanya? Desimal. Caranya bagaimana? Ya 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 5, 6, 7. Ini dijumlahkan. Ketemunya adalah 252 ya, 252 kayak gitu. Oke ya. Seperti itu. Jadi seperti itu. Ini proses penulisan format subnetting ya. Pasti semakin nggak bingung ya. Ikuti dulu aja nggak apa-apa ya. Nanti akan. Nah, terus selanjutnya yaitu kelas IP address. Jadi kelas IP address itu mempunyai beberapa kelas. Ada kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas E. Ya, kayak gitu ya. Kenapa perlu kelas? Karena nanti akan pembagian dengan jumlah addressnya ya, kayak gitu. Jadi kalau kita nuliskan 192, IP-nya 192, maka secara default dia mempunyai subnet ini ya. Subnetnya ada di sini nih. Subnetnya kayak gini. Jadi kalau saya nulis IP address di Windows kayak gitu ya, saya ketikkan 192.168.1.1, maka dia otomatis mempunyai subnet ini kayak gitu ya, tanpa kita masukkan kayak gitu. Nah, di dalam kelas itu ada yang namanya A, B, C, D, E. Nah, ternyata kalau kita binerkan atau kita desimalkan dulu deh, kita desimalkan dulu. Kelas itu ya, kelas 1 sampai kelas A itu dimulai dari angka 1 sampai 126. Kelas B itu dimulai 128 sampai 191. Kelas C itu 192 sampai 223. Nah, kelas D itu 224 sampai dengan 239, sedangkan kelas E 240 sampai dengan 255. Susah ya kalau kita ngafalkan seperti ini. Ya pasti akan repot, kita harus buka tabelnya. Nah, ternyata kalau kita rubah menjadi binernya ini akan mudah nih ya. Kalau kita rubah binernya, ternyata kelas A itu diawali dari angka 00000. Jadi kalau awalnya angka sudah 0 itu pasti dia kelas A. Misalkan saya punya IP 10 kayak gitu ya, pasti kelas A. Tanpa kita lihat ini kita tahu, kita jadikan biner pasti awalnya menjadi 0 kayak gitu ya. Terus kelas B itu diawali dengan 10, kelas C 110, dan kelas D 110, kelas E 1110. Seperti itu. Jadi itu ya. Itu apa namanya? Identifikasi dari kelas IP address-nya. Kayak gitu. Oke.
Saya lanjut dulu ya. Ini saya kira nggak perlu dulu deh. Ini look back ya. Ini nggak perlu dulu. Oke, saya lanjut dulu. Nah, di dalam komponen IP address itu ya ada yang namanya yang pertama subnet ya. Subnet sudah kita bahas ya. Jadi subnet itu bisa dituliskan /24 atau 255.255.255.0 atau /25 berarti 255.255.255.128 dan seterusnya lah, ada banyak kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi subnet itu bisa dituliskan dengan /24, itu artinya 24 itu nilai 1 di dalam binernya, atau 255, 255, 255, 0 itu secara desimalnya. Enggak hanya 0 ya, bisa 0, bisa 128, bisa 92, bisa 248 dan sebagainya. Ada banyak kayak gitu ya. Terus yang kedua itu terkait network address. Apa itu? Network address adalah address yang digunakan untuk mengendalikan sebuah network pada jaringan atau biasanya ditulis dengan NA. Nah, NA ini yang paling penting ini ya, diperoleh dari operasi N, IP address dan subnet. Jadi kalau IP address-nya secara biner di N-kan dengan subnet, itu akan ketemu yang namanya network address. Ini nanti akan saya jelaskan kayak gitu ya. Terus yang ketiga itu broadcast address. Broadcast address adalah digunakan untuk ya mengirimkan dan menerima informasi yang harus diketahui oleh seluruh host yang ada di dalam suatu network. Dan yang paling penting ini ya, broadcast address diperoleh dari ya negasi network address yang subnetnya mempunyai nilai 0. Hati-hati. Broadcast address diperoleh dari negasi network address yang subnetnya mempunyai nilai 0. Maksudnya bagaimana? Nanti saya jelaskan dulu. Ini ditangkap aja dulu ya. Terus yang keempat adalah host address. Host address adalah IP yang dapat dipakai dalam suatu kelas. Jadi kalau saya mempunyai IP nanti ya, IP yang pertama itu network address dan IP yang terakhir itu adalah broadcast address. Nah, di tengah-tengahnya ada apa Pak? Di tengahnya itu adalah host address. Seperti itu. Nah, ini terkait komponen IP. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal aja deh, biar tidak bingung. Misalkan ada soal seperti ini. Misalkan ya, saya mempunyai sebuah kelas IP ya 192.168.1/24. Nah, kamu diminta untuk menentukan yang pertama kelasnya. Jadi 192 itu masuk di kelas apa? Kalau kita punya tabelnya tadi gampang kan? Jadi 192 itu ada di kelas apa? Nanti tabelnya kan kelihatan itu ya. Jadi kalau 192 dari desimal apa sampai desimal apa? Atau bisa kita cari tahu yang paling gampangnya apa? Lewat binernya. Nah, untuk tahu binernya bagaimana? Nanti kita akan rubah nih yang desimal ini menjadi biner. Satu-satu harus kita rubah nanti. Makanya tadi teori atau cara perubahan dari desimal menjadi biner dan biner menjadi desimal harus paham dulu, harus matang dulu, seperti itu. Nah, yang harus kita cari yang pertama adalah kelas, yang kedua adalah subnetnya. Jadi subnet ini ya 24 ini nanti nilai subnetnya berapa ya, terus kelasnya dari ini, terus network address ya, ada broadcast address dan ada hostnya. Seperti itu. Kawan kita cari ini satu-satu. Apa tadi? Network address itu adalah operasi dari apa? IP address di N-kan dengan sebuah subnet. Seperti itu. Itu network address. Nah, broadcast address apa? Sesuai teori tadi, broadcast address adalah ya negasi dari network address yang nilai subnetnya mempunyai nilai
0. Kalau yang 1 ya enggak dirubah. Kalau yang 0 pasti akan dirubah. Tahu bingung ya? Tahu bingung. Oke. Nggak apa-apa, memang harus bingung seperti itu. Nah, cara menjawabnya bagaimana? Cara menjawabnya kita harus pakai yang 2 phase, 2 tahapan ya. Tahapan yang pertama kita harus melakukan konversi dulu. Jadi nilai ini, nilai 192, 168, 2551 dan 2/24 ini harus kita konversi dulu. Ya, yang pertama, konversi IP address ya dari desimal menjadi biner ya. Nah, caranya seperti apa nih? Saya punya 192, 168, 2551 harus saya rubah menjadi biner. Lah caranya bagaimana? Ya kita rubah satu-satu ya. 192 kita terjemahkan ke biner kayak gitu ya. Jadi 192 dibagi 2 mempunyai 96. Itu ada sisa baginya enggak ada. 96 dibagi 2 48. Ada sisa hasil baginya enggak ada. Seterusnya sampai seperti itu ya. Terus dituliskan dari bawah ke atas. Jadi nilai 192 itu adalah 1 1 0 0 0 0 0 0. Jumlah digitnya ada 8. Begitu juga dengan 168 sama prosesnya ya, yaitu dibagi 2, sisa hasil baginya ada di sini. Ya, jadi 168 itu kalau kita terjemahkan menjadi biner, caranya seperti ini ya. Hasilnya 1 0 1 0 1 0 0 0 sama ya. Terus yang ketiga 255. 255 kalau kita terjemahkan menjadi biner adalah 11111. Nilainya 118 kali ya gitu. Terus yang terakhir adalah nilai 1. Ya sudah, kalau 1 mah nggak perlu diterjemahkan kan, dia sudah biner kayak gitu ya. Nah, nilai 0-nya ada di samping kiri, ini nggak pengaruh ya, jadi nulisnya 00001 karena yang diminta formatnya apa tadi, 8 bit kayak gitu. Jadi seperti ini. Langkah pertama harus kita konversi dulu ya, dari konversi IP dari desimal menjadi biner kayak gitu ya. Terus subnya di langkah pertama ini apa ini? Yang kedua, kita rubah dari subnetnya. Tadi dituliskan /24, itu artinya apa? Berarti nilai satunya ada 24. Ya sudah, kita tuliskan di sini ya. 11111 ini ada 24 ya. Ini 8 ya. Ini 8, ini juga 8 ya. 8 kali 3 adalah 24 kayak gitu ya. Lah satu ini kita terjemahkan menjadi apa? Desimal. Kalau 1 itu diterjemahkannya apa nih? Caranya bagaimana nih caranya? Tadi kan sama kayak tadi kan caranya ya. 1 dikali 2 pangkat 7, 2 pangkat 6, 2 pangkat 5 dan seterusnya. Akhirnya di totalnya adalah 255. Sama ya, ini 255, ini 255, ini 2550. Jadi seperti ini prosesnya ya. Mengkonversi dulu dari IP ya, IP-nya dikonversi dari desimal menjadi biner, terus subnetnya dikonversi dari biner menjadi desimal. Itu baru tahap pertama. Terus yang tahap kedua ya, kita akan melakukan AND dan negasi. Apa itu yang di AND sama negasinya? Sesuai tadi ya, jadi untuk mencari apa? Untuk mencari yang namanya network address. Ini saya ganti dulu deh warnanya, jangan ini ya, biru aja ya. Jadi yang pertama itu kita akan sub IP tadi kan sudah ya, IP-nya dirubah menjadi apa namanya, biner. Subnetnya dirubah menjadi biner. Terus yang selanjutnya kita akan menentukan apa? Kelasnya dulu ya. Kelasnya kalau kita lihat, kelas yang diawali dengan 1 1 itu apa? Kita coba ya. Kalau tadi 0 itu A ya, 10 itu B ya. 11 itu adalah kelas C kayak gitu ya.
seperti yang di sini nih, ya kayak di sini nih. Sebentar, di sini nih. Nah nih, ya 0, 1, 0, 1, 1, 0 adalah kelas C. Jadi angka 192 itu masuk di kelas C ya. Paham ya? Gitu ya. Oke, saya lanjut ke sini deh. Nah, kayak gini ya. Jadi ini sudah ketemu nih. 1 sudah, yang nomor 2 sudah. Terus yang nomor 3 subnet. Subnetnya sudah ketahuan kan? Subnetnya kan tadi soalnya hanya 24. Berarti 24 itu apa kita terjemahkan ya subnetnya ya. Subnetnya kita terjemahkan menjadi seperti ini. 255 255 2550 sudah ketahuan ya. 255 2550. Terus selanjutnya adalah network address. Nah, network address itu apa? Network address itu adalah ya operasi AND antara IP dan subnet. Jadi IP sama subnet itu di N kan bitnya ya. Kalau N itu 1 sama 1 N1 itu hasilnya 1, 0 N1 itu hasilnya 0, 1 N0 itu hasilnya 0, sedangkan 0 N0 hasilnya adalah 0. Jadi kalau nilainya beda itu hasilnya 0, nilainya sama itu mengikuti 1 N1 ya 1, 0 N0 adalah 0. Kayak gitu ya. Jadi seperti ini, network address itu adalah meng-N-kannya ya. 1 N1 1, 1 N1 1, 0 N1 0 sama 0 0 0 0 0 ya. 1 N1 1 ya, ini 0, ini 1, ini 0, ini 1, ini 0, ini 0, ini 0, ini 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Ketemu ya. Network address-nya ketemu nih. Ketemu dalam wujud apa ini? Dalam wujud apa ini? Biner. Lah yang sedang harus kita tuliskan network address itu dalam wujud apa? Desimal. Nah, kita rubah aja ini menjadi desimal. Kan sama kan masih ya. 11000. Oh, ini 192. 1010100 masih sama dengan ini ya. Ini 10 ke 8. Terus ini 255. Ternyata masih sama ya. Terus ini, nah ini yang berbeda nih. Kalau yang ini 0000 terakhirnya 1. Kalau ini 000. Oh 0 semua. Berarti nilainya adalah 0. Ketemu ya network address-nya ya. Address-nya ketemu nih. 192, 168, 2550. Seperti itu. Nah, terus selanjutnya adalah broadcast address ya. Broadcast address itu adalah sesuai yang tadi yang saya sampaikan ya, negasi ya, negasi dari network address yang bitnya ya, yang bit subnetnya itu 0. Jadi kalau bit subnetnya 1 tidak usah dinegasikan ya. Contohnya ini ya. Berarti ini kalau dinegasi berarti yang ini perlu, yang warna kuning perlu dinegasi enggak? Network address dari subnet yang warna kuning ini perlu dinegasi enggak? Enggak perlu ya. Jadi yang dinegasi itu yang sebelah sini yang nilainya 0 karena ini nilainya 1 ya. Jadi broadcast address-nya ini sama, masih sama dengan network address-nya ya. Karena ada yang dinegasikan, yang dinegasi ada di sini nih, yang dinegasi nih ya. Jadi yang dinegasi cuman yang bit subnetnya adalah 0. Jadi ini kita negasikan aja 0 dinegasi menjadi 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 01. Seperti itu. Nah, akhirnya ketemu di sini ya. Kalau sudah ketemu dirubah menjadi apa? Dirubah menjadi desimal. Ya, ketemu 192, 168, 255. Ini satu semua menjadi 255. Udah ketemu network address, ketemu broadcast address, ketemu. Nah, terakhir kita cari hostnya. Host itu adalah nilai yang ada di antara network address dan broadcast address. Kalau sudah ketemu 192.2550, kita taruh di sini. Ketemu broadcast address 192.168.2555,
2555 kita taruh di sini. Lah, hostnya ada di tengah. Berarti hostnya itu adalah 192.168.1. Ini sorry salah nih. Ini harusnya 1 ya. Ini saya nulis nanti saya koreksi ya. 192.168.255.1 sampai dengan 192.168.255.254. Jadi host yang bisa dipakai dari IP 192.168.2551/24 itu ya ini. Intinya ada di sini. Kalau di luar ini bagaimana? Ya tidak bisa terkoneksi ya. Jadi yang bisa terkoneksi hanya ini. Seperti itu cara menghitung IP address ya, kayak gitu ya. Oke, saya kira seperti ini ya. Paham ya cara menghitungnya ya. Jadi cara menghitungnya ada dua ya. Ada dua, yaitu dengan PES pertama itu lakukan konversi terlebih dahulu ya. Jadi IP-nya dikonversi dari desimal menjadi biner ya. Terus subnetnya dikonversi dari biner menjadi desimal. Setelah itu lari ke PES 2. PES 2 itu kita lakukan yang namanya AND dan negasi. Apa yang di AND-kan? Yang di AND-kan itu ya bit IP dan bit subnet. Dari hasil AND bit IP dan bit subnet itu ketemu yang namanya network address. Lah, terus hasil bit negasi dari network address yang nilai subnetnya adalah 0 itu adalah broadcast address. Kalau sudah ketemu network address, sudah ketemu broadcast address, kita dapat mencari yang namanya hostnya. Nilai hostnya itu adalah nilai antara network address dan broadcast address. Seperti itu ya. Oke, saya kira seperti itu ya. Jadi cukup mudah. Yang agak tricky ada di sini ya. Jadi yang dinegasi itu bukan semuanya, tapi nilai yang bit network address-nya adalah 0. Kalau 1 tidak. Nah, kalau satunya di sini ya berarti ini tidak ngikut, yang ikut yang sebelah sini. Seperti itu ya. Oke, nah ini contoh yang kedua. Nanti silahkan dicoba terlebih dahulu ya. Dicoba ya, saya kasih waktu mungkin 5 menit ya. 5 menit dicoba. Silahkan ditentukan 10, 100, 20.200/25. Tentukan kelas, subnet, network address, broadcast address, dan hostnya. Coba dicari dulu. Dilakukan dengan PES pertama. PES pertama itu lakukan konversi IP address menjadi biner. Terus dilakukan konversi dari subnet menjadi subnet yang berupa biner menjadi subnet yang berupa biner menjadi desimal kayak gitu. Terus PES yang kedua, tahap yang kedua itu lakukan AND dan negasi seperti itu. Coba dicoba terlebih dahulu. Oke ya. Oke. Nah, kalau sudah, coba dicocokkan bareng-bareng ya. Yang pertama ya, konversi dulu. Jadi kita ketemu ya 10, 100, 200, 200 ya. Ketika kita konversi ya, 10 itu binernya 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0 gitu ya. Terus 100 binernya itu adalah 0, 1, 1 ya, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Kayak gitu ya, 100. Bentar ya, 0, 0. Ini salah nih, sorry ini. 0, 100 ya, 0, 1. Ya, benar, sorry, benar ya. 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Terus 200 kita konversi menjadi biner ya. 1, 1, 0, 0,
100. Begitu juga 200 sama ya. Seperti itu. Ini kita konversi. Selesai PES yang pertama kegiatan A kayak gitu ya. Terus yang kedua konversi subnet menjadi biner. Tadi yang diinginkan apa ini? Ya, yang diinginkan itu adalah /25. Bagaimana kalau /25? /25 itu berarti nilai satunya ada 25 gitu ya. Di sini nih, nilai satunya ada 25. Nah, terus bagaimana Pak setelah itu? Ya kita konversi dari biner ini menjadi desimal ya. Nah, kita konversi nilai 1 ini menjadi desimal. Caranya gimana nih? Ya ini kan. Nah, 25 itu kan nilai satunya ada 25 dibagi ke dalam 8 bit. Nah, satunya ini ya. Ini kan 8 ya. Kita jadikan menjadi desimal. Kita hitung saja 111 itu nilainya adalah 255, 255, 255. Nah, di sini nih adalah 128 ya. Ketemu. PES pertama selesai. Nah, PES yang kedua itu kita lakukan ya. PES yang kedua ya. Kita lakukan ya. N dan negasi ya. IP-nya kita tulis ya. 000010100110001000 ya. Dari IP dan subnet itu kita N-kan terbentuk network address. Ketemu ya. Network address-nya ini tinggal kita konversi menjadi desimal. Apa itu? Kita lihat di sini ya. Nah, jadi ini ya. 10, 100, 200, 128. Subnetnya kita masukkan ke sini ya. Terus kelasnya. Lah ini kelasnya dimulai dari 00, maka dia akan menjadi kelas apa? A, gitu ya. Ingat kan 00 A, 10B, 110C, 1110D, dan seterusnya. Terus broadcast address-nya adalah negasi dari bit ya, bit yang subnetnya nilainya adalah 0. Nah, yang kuning ini berarti enggak, ini enggak dilakukan negasi. Yang dilakukan negasi yang mana? Yang dari sini ya. Yang tidak warna kuning. Nanti dari sini nih. Nah, kayak gini ya, yang ke sini. Oke, setelah dinegasi, ketemu itu. Nah, ini angka satunya enggak, tetap ya. 0 dinegasi 1, 1, 1, 1. Udah, 0 menjadi 1 semua. Ketemu broadcast address-nya berapa ini? Kita konversi menjadi 255 ya. Ketemu 10, 100, 200, 255 ya. Network address sudah ketemu, catat di sini, proses sini. Nah, nilai di tengahnya itu adalah hostnya ya. Dari sini nih, 10, 100, 200, 129 sampai dengan 10, 100, 200, 254 seperti itu. Ini ketemu ya. Artinya apa ini? Artinya adalah semua host yang ada di sini ini yang bisa terkoneksi, di luar ini tidak bisa terkoneksi. Seperti itu ya, semuanya seperti ini ya. Oke, ini sebagai latihan kedua ya. Kalau enggak paham silahkan di ulang-ulang penjelasannya, dilihat, diputar, diresapi penjelasan yang ada di sini ya. Oke, untuk yang terakhir ya, tugas ya, tugas. Jadi tugas kedua ya, tentukan ya kelas subnet, network address, broadcast address, dan host masing-masing. IP address di sini ada 5 buah IP ya. Semuanya biar pintar-pintar semuanya ya. 192.168.21/25, 10.10.41/28, 120.16.045/29 ya. Yang keempat 120.16.219.98/30, dan yang kelima 116.100.104/27 ya. Nah, ini kalau 5 soal ini kerjakan ya, menggunakan tahapan yang saya ajarkan tadi, ada PES 1 dan PES 2 kayak gitu ya.
terus dikerjakan di lembar folio saja, biar enggak susah kalau membuat PowerPoint kayak gini, nanti terlalu repot ya, buatnya lama. Jadi kerjakan di folio ya, terus dan yang paling penting ya, setelah itu dikumpulkan via Edmodo ya. Nanti akan saya buatkan tugasnya di situ dan akan saya jelaskan deadline pengumpulannya kapan, seperti itu ya. Jadi silakan difoto atau di scan, yang penting dapat saya baca saja. Gitu dari 3 kelas ini ya. Saya kira seperti ini yang bisa saya sampaikan dalam kuliah online ini ya. Saya harapkan semuanya tetap semangat, jaga kesehatan ya. Ini bukan saatnya liburan ya, tapi saatnya belajar mandiri ya, belajar mengembangkan kemampuan diri sendiri ya, tentunya dengan bimbingan dan arahan dari dosen masing-masing. Dan jangan lupa tugas 2 untuk dikerjakan ya, kayak gini ya. Tugas 2 ini ya sebagai pengganti dari ujian tengah semester ya, karena di pertemuan selanjutnya itu tiba pada pertemuan ke-8 lah, sesuai jadwal ya. Pertemuan ke-8 itu adalah ujian tengah semester. Jadi ujian tengah semesternya wujudnya adalah tugas 2 ya, dengan 5 soal ini. Nanti tolong dikerjakan sebaik mungkin, serapi mungkin ya. Terus jangan lupa untuk difoto ya, supaya kelihatan dan dikirimkan via Edmodo. Ketelatan pengumpulan tugas saya tidak bertanggung jawab ya, karena sudah saya wanti-wanti, jika telat ya sudah selesai, tugasnya tidak bisa dikerjakan, seperti itu ya. Saya ulangi lagi, jadi tugas 2 ini adalah sebagai tugas untuk pengganti ujian tengah semester. Jadi tidak ada ujian tengah semester. Ujian tengah semesternya ya mengerjakan tugas 2 ini ya. Ini cukup banyak, nanti pengerjaannya silahkan dikerjakan menurut pemahaman sendiri seperti itu, dan dari rumah masing-masing. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Jaga kesehatan, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari virus corona kayak gitu ya. Semuanya tetap jaga kesehatan, selalu sehat. Sampai ketemu lagi di tatap muka di kelas dengan keadaan sehat semua. Oke, saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.